Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang tampak sederhana, yang hanya berenang diam di dalam air, justru menyimpan nilai yang begitu luar biasa? Seekor ikan. Ya, hanya seekor ikan. Namun, ikan ini bisa dihargai setara dengan sebuah motor. Bahkan ada yang menyamai harga mobil. Terdengar tidak masuk akal. Tapi inilah kenyataan yang jarang diketahui banyak orang. Lebih mengejutkan lagi, keuntungan dari ikan ini bukan hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau kolektor kelas atas, melainkan juga oleh orang-orang biasa, orang-orang yang awalnya tidak tahu apa-apa, yang bahkan memulai dari nol, tanpa pengalaman, tanpa relasi, dan tanpa modal besar. Namun perlahan, mereka belajar, mereka mencoba, dan akhirnya mereka berhasil. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui jalan ini. Tidak semua orang memahami bahwa peluang besar ini sebenarnya terbuka lebar. Banyak yang masih mengira bahwa dunia ikan hias hanyalah sekadar hobi, sekadar hiburan, tanpa nilai ekonomi yang berarti. Padahal, di balik air yang tenang, tersimpan potensi keuntungan yang begitu dalam. Dan hari ini, Anda akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak hanya akan membahas ikan, kita akan membahas peluang. Peluang yang mungkin selama ini ada di sekitar Anda, namun belum pernah Anda sadari. Sebuah peluang yang bisa dimulai dari kecil, namun berkembang menjadi sesuatu yang besar. Dan semuanya berawal dari satu jenis ikan yang istimewa, ikan arwana. Ikan arwana bukanlah ikan biasa. Sejak pertama kali Anda melihatnya, Anda akan langsung merasakan ada sesuatu yang berbeda. Gerakannya tenang, namun penuh wibawa. Sisiknya berkilau, memantulkan cahaya seperti emas. Dan cara ia berenang, seolah menunjukkan bahwa ia adalah penguasa di dalam air. Tidak heran, banyak orang menjulukinya sebagai ikan sultan. Namun, julukan itu bukan sekedar gaya, karena faktanya, harga ikan arwana memang tidak main-main. Untuk jenis tertentu, harganya bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Dan untuk kualitas terbaik, harganya bisa melonjak hingga puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Bayangkan itu, seekor ikan yang nilainya setara dengan aset besar. Tapi, kenapa bisa semahal itu? Jawabannya bukan hanya pada keindahan. Ikan arwana memiliki nilai simbolis. Di banyak budaya, ikan ini dipercaya membawa keberuntungan, kemakmuran, dan energi positif bagi pemiliknya. Itulah sebabnya, banyak pengusaha, kolektor, hingga pecinta feng shui rela mengeluarkan uang besar hanya untuk memiliki satu ekor arwana berkualitas tinggi. Dan disinilah letak peluangnya. Selama masih ada permintaan, selama masih ada orang yang mencari, maka pasar akan selalu hidup. Artinya, budidaya ikan arwana bukan sekedar memelihara ikan. Ini adalah bisnis, dengan nilai jual tinggi dan potensi keuntungan yang luar biasa. Yang menarik, Anda tidak harus langsung memiliki ikan mahal. Anda bisa memulai dari kecil, dari anakan, dari skala sederhana, dan perlahan membangunnya menjadi usaha yang besar. Sekarang mungkin Anda mulai bertanya, apakah usaha seperti ini cocok untuk saya? Terutama jika Anda masih pemula, tidak punya pengalaman atau bahkan belum pernah memelihara ikan sebelumnya. Jawabannya, justru disitulah keunggulannya. Banyak orang mengira budidaya arwana itu rumit, harus punya kolam besar, harus punya alat mahal, harus punya pengalaman bertahun-tahun. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ikan arwana termasuk ikan yang memiliki daya tahan cukup baik. Selama Anda memahami dasar-dasarnya, menjaga kualitas air, memberi pakan yang tepat dan rutin melakukan perawatan, ikan ini bisa tumbuh dengan sangat baik. Bahkan untuk pemula sekalipun. Yang sering menjadi masalah bukan karena sulitnya budidaya, melainkan karena kurangnya informasi yang benar,
Banyak pemula hanya mengikuti katanya, tanpa benar-benar memahami konsepnya. Akhirnya mereka mencoba, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Dan disitulah mereka menyerah. Padahal, jika mereka mengetahui cara yang tepat sejak awal, hasilnya bisa sangat berbeda. Inilah yang jarang dibicarakan, bahwa budidaya arwana bukan tentang siapa yang paling berpengalaman, tetapi tentang siapa yang mau belajar dan konsisten menjalankannya. Anda tidak perlu langsung besar, Anda tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dari apa yang Anda miliki. Mulai dari skala kecil, mulai dari satu langkah sederhana. Karena dalam dunia budidaya, yang terpenting bukan seberapa cepat Anda memulai, tetapi seberapa konsisten Anda melangkah. Dan jika Anda bertahan, peluang besar itu perlahan akan terbuka, satu demi satu. Dan tanpa Anda sadari, apa yang awalnya hanya coba-coba, bisa berubah menjadi sumber penghasilan yang nyata. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering diremehkan oleh pemula. Tempat hidup ikan itu sendiri. Kolam. Banyak orang berpikir, yang penting ada air, ikan bisa hidup, dan selesai. Padahal, kenyataannya justru disinilah keberhasilan budidaya arwana benar-benar ditentukan. Karena bagi arwana, kolam bukan sekedar tempat hidup. Kolam adalah tempat ia tumbuh, tempat ia berkembang, dan tempat ia menentukan nilai jualnya di masa depan. Coba bayangkan ini. Dua orang sama-sama memelihara ikan arwana. Keduanya memberi pakan yang sama, keduanya merawat dengan cara yang hampir sama. Namun, setelah beberapa bulan, salah satu ikan terlihat lebih besar, lebih sehat, dan lebih indah. Kenapa bisa begitu? Jawabannya seringkali sangat sederhana. Karena kualitas kolamnya berbeda. Arwana membutuhkan ruang gerak yang cukup luas. Ia bukan ikan yang suka tempat sempit. Jika ruang geraknya terbatas, pertumbuhannya akan melambat, bentuk tubuhnya tidak maksimal, dan warna sisiknya tidak berkembang dengan sempurna. Padahal, dalam dunia ikan arwana, bentuk tubuh dan warna sisik adalah segalanya. Itulah yang menentukan harga. Bukan hanya besar atau kecilnya, tetapi kualitas tampilannya. Karena itu, kolam yang ideal tidak harus mahal, tapi harus tepat. Air harus bersih, sirkulasi harus baik, dan kedalaman air harus cukup. Minimal sekitar 1 meter agar ikan bisa bergerak dengan leluasa. Banyak pemula ingin menghemat di bagian ini. Mereka membuat kolam terlalu kecil, terlalu dangkal, atau jarang mengganti air. Tanpa sadar, mereka sedang mengurangi nilai ikan mereka sendiri. Padahal, dengan sedikit perhatian pada kolam, potensi keuntungan bisa meningkat berkali-kali lipat. Jika kolam adalah tempat masa depan ikan dibentuk, maka indukan adalah awal dari segalanya. Inilah bagian yang sering menjadi pembeda antara mereka yang hanya mencoba dan mereka yang benar-benar berhasil. Banyak pemula berpikir, yang penting punya arwana, yang penting bisa berkembang biak, yang penting bisa dijual. Padahal dalam dunia budidaya, kualitas selalu menang. Indukan yang sehat akan menghasilkan anakan yang sehat. Indukan yang berkualitas akan menghasilkan anakan yang bernilai tinggi. Dan inilah yang jarang dipahami. Banyak orang ingin cepat untung. Mereka membeli indukan murah, tanpa memperhatikan kualitasnya. Awalnya terlihat hemat. Namun beberapa bulan kemudian, hasilnya tidak sesuai harapan. Anakannya kurang menarik, warna tidak maksimal, bentuk tubuh kurang proporsional, dan akhirnya harga jual pun turun. Padahal, satu indukan berkualitas tinggi bisa menjadi sumber keuntungan selama bertahun-tahun. Bisa menghasilkan banyak anakan, bisa terus berkembang, dan bisa menjadi fondasi usaha yang kuat. Itulah sebabnya, para pembudidaya yang sudah berpengalaman lebih memilih investasi di awal. Bukan untuk gaya, bukan untuk pamer, tapi karena mereka tahu, keuntungan besar
selalu dimulai dari kualitas. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan mungkin paling tidak diketahui oleh banyak orang. Proses berkembang biak ikan arwana. Jika dibandingkan dengan ikan lain, proses ini benar-benar unik, sangat berbeda. Setelah induk betina mengeluarkan telur, induk jantan akan mengambil telur-telur tersebut dan menyimpannya di dalam mulutnya. Ya, di dalam mulutnya. Selama berminggu-minggu, induk jantan tidak makan. Ia hanya menjaga telur itu, melindunginya, menunggu hingga telur menetas dan berubah menjadi burayak. Bayangkan betapa luar biasanya proses ini. Di saat banyak ikan lain hanya bertelur lalu meninggalkannya, ikan arwana justru menjaga anak-anaknya dengan penuh kesabaran. Dan disinilah letak nilai yang sebenarnya. Karena proses ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Dibutuhkan kesabaran, ketelitian, dan perhatian yang konsisten. Banyak pemula gagal bukan karena tidak bisa, tetapi karena terlalu terburu-buru. Padahal, jika proses ini berhasil, maka disitulah keuntungan besar mulai terlihat. Karena dari satu kali pemijahan saja, Anda bisa mendapatkan banyak anakan. Dan setiap anakan memiliki nilai. Inilah alasan kenapa budidaya arwana bisa sangat menguntungkan. Bukan hanya dari satu ikan, tetapi dari generasi berikutnya. Dan ketika proses ini sudah berjalan dengan baik, maka usaha yang awalnya kecil, perlahan bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Setelah memahami kolam, memilih indukan, dan mengetahui proses pemijahan, sekarang kita sampai pada satu bagian yang sering dianggap paling sepele, perawatan harian. Banyak orang berpikir, inilah bagian yang paling mudah. Hanya memberi makan, mengganti air, dan sesekali mengecek kondisi ikan. Namun justru disinilah banyak orang gagal tanpa mereka sadari. Karena dalam budidaya arwana, keberhasilan besar dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Memberi makan bukan sekedar rutinitas. Ini adalah proses membentuk pertumbuhan ikan. Arwana adalah ikan karnivora. Mereka membutuhkan asupan protein yang cukup tinggi untuk tumbuh optimal dan menghasilkan warna yang indah. Pakan seperti jangkrik, udang, ikan kecil, hingga pelet khusus bisa menjadi pilihan. Namun yang paling penting bukan hanya jenis pakannya, melainkan konsistensinya. Memberi makan terlalu sedikit akan menghambat pertumbuhan. Memberi makan berlebihan justru bisa merusak kualitas air. Dan disinilah keseimbangan itu dibutuhkan. Selain pakan, kualitas air juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Air yang terlihat jernih belum tentu benar-benar bersih. Ada zat-zat berbahaya seperti amonia yang tidak terlihat namun bisa membahayakan ikan. Karena itu, penggantian air secara rutin menjadi hal yang wajib. Tidak harus setiap hari, namun cukup sebagian secara berkala. Tujuannya sederhana, menjaga lingkungan tetap stabil agar ikan bisa tumbuh dengan nyaman. Hal-hal seperti ini terlihat kecil, namun jika dilakukan dengan disiplin, hasilnya akan sangat besar. Ikan tumbuh lebih cepat, lebih sehat, lebih indah, dan pada akhirnya lebih bernilai. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagian yang mengubah semua usaha menjadi hasil nyata. Penjualan. Banyak orang bisa memelihara ikan. Banyak orang bisa membesarkan arwana. Namun, tidak semua orang bisa menjualnya dengan baik. Padahal, disinilah letak keuntungan sebenarnya. Banyak pemula terjebak dalam satu pola pikir. Mereka menunggu ikan besar, menunggu ikan sempurna, menunggu waktu yang tepat. Padahal, pasar tidak selalu menunggu, dan peluang bisa datang kapan saja. Yang jarang diketahui, ikan arwana tidak harus besar untuk bisa dijual. Bahkan, anakan arwana sudah memiliki pasar tersendiri. Ada penghobi yang justru lebih suka membeli dari kecil, agar bisa merawatnya sendiri sejak awal. Ada kolektor yang mencari jenis tertentu tanpa harus menunggu ukuran besar. Dan ada juga reseller yang siap membeli untuk dijual kembali.
Artinya, setiap tahap pertumbuhan adalah peluang. Dan di era sekarang, menjual ikan tidak lagi sulit. Anda tidak perlu memiliki toko besar, tidak perlu lokasi strategis. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, Anda sudah bisa menjangkau pasar yang luas. Media sosial, marketplace, komunitas online, semua bisa menjadi pintu masuk. Yang penting adalah bagaimana Anda membangun kepercayaan, menampilkan kualitas ikan, memberikan informasi yang jelas, dan menjaga reputasi. Karena dalam bisnis seperti ini, kepercayaan adalah segalanya. Sekali orang percaya, mereka akan kembali. Dan dari situlah, usaha kecil bisa berkembang menjadi besar. Sekarang, Anda sudah melihat gambaran besarnya. Dari awal yang sederhana, hingga potensi keuntungan yang luar biasa. Dari sekedar ikan hias, hingga menjadi peluang usaha yang nyata. Budidaya ikan arwana bukan hanya tentang memelihara ikan. Ini adalah tentang kesabaran, tentang ketelitian, dan tentang bagaimana Anda melihat peluang di tempat yang mungkin tidak dilihat orang lain. Mungkin saat ini Anda masih ragu. Masih bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Itu wajar. Semua orang yang berhasil pernah berada di posisi yang sama. Namun yang membedakan, mereka tidak hanya berpikir, mereka mulai. Dari langkah kecil, dari apa yang mereka punya, dan dari apa yang bisa mereka lakukan hari ini. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling cepat yang akan berhasil, tapi siapa yang terus melangkah meskipun pelan. Dan mungkin, beberapa waktu ke depan, ketika orang lain masih melihat arwana sebagai ikan biasa, Anda sudah melihatnya sebagai peluang. Peluang untuk berkembang, peluang untuk menghasilkan, dan peluang untuk mengubah masa depan. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi apakah Anda siap untuk memulai? Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Dan siapa tahu, langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda.